Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, meskipun saat ini kita masih sekolah secara daring, semoga anak-anak tetap semangat belajar ya. Semoga dengan semangat belajar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Semangat belajar akidah akhlak, semoga bisa membuat iman kita semakin kuat, akhlak kita semakin hebat, dan kita bisa selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi kita kali ini masih melanjutkan materi yang sebelumnya ya, yaitu bab 1 tentang iman kepada hari akhir. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian hari akhir serta dalil-dalil beriman pada hari akhir, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Anak-anak, dalam menghadapi hari akhir nanti pasti akan banyak peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh manusia. Alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam-alam gaib yang harus dilewati manusia setelah kiamat datang, yang dimulai dari alam barzah sampai dengan hari pembalasan, penentuan bisa masuk surga atau neraka. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang alam barzah, yaitu alam kubur, tempat manusia setelah meninggal dunia. Sebetulnya alam barzah atau alam kubur ini belum benar-benar masuk ke alam akhirat ya, karena masih dunia ini masih belum benar-benar berakhir, belum benar-benar punah, belum hancur. Tapi karena orang-orang yang telah meninggal itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk hidup di dunia, maka bisa berarti ini adalah alam akhiratnya bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, meskipun belum benar-benar masuk alam akhirat, tetapi di alam kubur ini juga sudah terjadi hal-hal yang harus dihadapi oleh manusia, yaitu mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia yang selama hidup di dunia. Yang pertama yang harus dihadapi oleh manusia saat memasuki alam kubur, yaitu menghadapi pertanyaan dari malaikat penanya di kubur, malaikat Mungkar dan Nakir. Maka kalau orang selama hidup di dunia itu amal perbuatannya baik, pasti bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Mungkar dan Nakir, dan apa yang dialami di dalam alam kuburnya adalah hal-hal yang menyenangkan, dijauhkan dari siksa kubur. Sebaliknya, bagi orang-orang yang selama hidup di dunia amal perbuatannya itu tidak baik, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir, dan dia akan mengalami apa yang disebut dengan siksa kubur. Yang kedua yaitu yang disebut dengan Yaumul Kiamah, yaitu hari kiamat, hari pemusnahan semua kehidupan. Saat hari kiamat itu nanti benar-benar tiba, maka semua kehidupan ini akan berakhir. Semua yang hidup pasti akan musnah sampai dibangkitkan kembali nanti, yaitu di Yaumul Ba'ats. Yang ketiga yaitu Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Pada saatnya nanti
semua orang yang sudah di dalam kubur, di alam kubur, akan dibangkitkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Maka nanti pada Yaumul Ba'ats itu, orang yang bangkit dari kuburnya itu akan dalam berbagai keadaan ya. Orang yang baik pasti dia bangkit dalam keadaan baik, orang yang tidak baik nanti bangkitnya juga dalam keadaan yang tidak baik. Naudzubillahi min dzalik. Yang keempat yaitu Yaumul Hasyr, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. Manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur nanti akan digiring semuanya menuju ke suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Di padang mahsyar ini manusia akan menunggu saatnya untuk dihitung oleh Allah amal perbuatannya, yaitu Yaumul Hisab. Yang kelima yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari penghitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Dan yang melakukan penghitungan itu nanti langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penghitungannya benar-benar adil, benar-benar sesuai dengan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang disembunyikan, semua pasti akan dihitung. Sekecil apapun amal perbuatan manusia pasti akan dihitung oleh Allah, tidak ada yang terlewatkan. Dan saat Yaumul Hisab itu nanti dilaksanakan, maka semua anggota tubuh manusia akan menjadi saksi, akan ikut bicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Misalnya tangan kita, tangan akan berbicara sendiri, menjelaskan apa dulu yang pernah dilakukan saat hidup di dunia. Karena itu, maka mulai saat ini kita harus benar-benar berhati-hati dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan saat Yaumul Hisab. Setelah itu ada yang disebut dengan Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan, di mana amal perbuatan manusia selama hidup di dunia ini akan ditimbang oleh Allah. Bila timbangannya itu berat baiknya, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Bila timbangannya itu lebih berat yang jeleknya, maka akan mendapatkan balasan yang jelek, yang ditentukan nanti pada Yaumul Jaza atau pada hari pembalasan. Nah, sebelum kita memasuki hari pembalasan, di situ ada yang disebut dengan Sirat. Sirat itu adalah jalan atau jembatan menuju surga. Anak-anak, nanti kita harus melewati suatu jalan atau suatu jembatan, yang mana jembatan atau jalan ini dibentangkan di atas neraka Jahanam. Bagi ahli surga tentu akan bisa melewati jalan atau jembatan ini dengan mudah. Tapi bagi ahli neraka tidak akan bisa melewati jalan ini, karena jalan ini bisa berubah sesuai dengan orang yang melewatinya. Apabila yang melewati itu adalah ahli surga, maka jalan ini akan mulus, mudah untuk dilalui. Tapi bila yang melewati itu adalah ahli neraka, ahli jahanam, maka jalan ini akan berubah menjadi jalan yang sulit untuk dilalui, akan mengecil, bahkan sangat kecil sekali, seperti seutas
tali yang lebih kecil dari sehelai rambut. Selanjutnya setelah melewati Sirat atau jalan ini akan ada yang namanya Yaumul Jazah atau hari pembalasan, di mana dalam Yaumul Jazah ini Allah akan menentukan tempat bagi manusia untuk benar-benar hidup di akhirat kelak, yaitu surga dan neraka. Bagi ahli surga, orang-orang yang nanti masuk ke surga pasti akan bisa melewati Siratal Mustaqim ini dengan selamat. Bagi orang-orang yang ahli neraka tidak bisa melewati sirat ini dengan selamat. Surga adalah sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat kelak yang dijanjikan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Gambaran kenikmatan di surga ini sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat Hud ayat 108. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Dan neraka adalah sebuah tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan di akhirat kelak. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah. Gambaran penderitaan orang-orang di neraka itu diterangkan di dalam Al-Quran surat Hud ayat 106 yang bunyinya adalah sebagai berikut. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Nah, itulah tadi anak-anak pembahasan kita tentang peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Karena sekarang kita sudah mengetahui peristiwa apa saja yang harus kita hadapi nanti pada hari akhir, semoga hal ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan hati yang ikhlas. Semoga kita bisa selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, marilah pelajaran kita hari kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan biaya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.